Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isyra Sefil Andalusia dan Alika Destila Dahibu akan menjelaskan tentang pembelajaran mendalam. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Alika. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang menekankan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta dilakukan secara holistik melalui 4 dimensi, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Tujuannya adalah agar peserta didik menjadi pribadi yang utuh, cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Jadi dari prinsip utama yang pertama yaitu berkesadaran, di mana peserta didik sadar akan proses belajarnya, memahami tujuan belajar, termotivasi dari dalam diri, dan mampu meregulasi diri. Kedua yaitu bermakna. Materi pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman nyata dan kebutuhan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa memahami manfaatnya. Yang terakhir yaitu menggembirakan. Pembelajaran menciptakan suasana positif, menyenangkan, menantang, serta menghargai keterlibatan peserta didik. 4. Olah dalam. Pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama olah pikir, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah. Kedua yaitu olah hati, membentuk karakter moral dan spiritual. Tiga yaitu olah rasa, menumbuhkan empati, kepekaan sosial, dan estetika. Terakhir yaitu olahraga, menjaga kesehatan jasmani dan membangun disiplin diri. Pendekatan mendalam membantu siswa tidak sekedar menghafal tetapi mengalami, memahami, dan memaknai pembelajaran secara mendalam. Kerangka pembelajaran mendalam menjadi panduan dalam merancang proses belajar yang mendukung tercapainya profil pelajar Pancasila. Kerangka ini mencakup 4 komponen utama dan tahapan pengalaman belajar. 4 komponen kerangka diantaranya itu pertama praktik pedagogis, strategi dan metode pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa seperti project based learning, problem based learning, inquiry based learning, dan pembelajaran kolaboratif. Yang kedua yaitu kemitraan pembelajaran, di mana kolaborasi terjadi antara guru, siswa, orang tua, komunitas, dan mitra profesional seperti organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang kontekstual. 3. Yaitu lingkungan pembelajaran. Mengintegrasikan ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar agar tercipta suasana belajar yang aman, inklusif, dan interaktif. Terakhir yaitu pemanfaatan digital. Teknologi digital digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, misalnya melalui platform daring, video pembelajaran, simulasi, kuis interaktif, portofolio digital, ataupun AI. Adapun 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, keluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Tahapan pengalaman belajar yang pertama yaitu memahami. Membangun pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Yang kedua yaitu mengaplikasi, menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata dan lintas bidang ilmu. Yang terakhir yaitu merefleksi, mengevaluasi pengalaman, mengelola emosi, dan memperbaiki strategi belajar atau regulasi diri. Kerangka ini menuntun guru merancang pembelajaran yang tidak hanya fokus pada konten tetapi juga pada pengalaman belajar yang transformasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran mendalam. Implementasi pembelajaran mendalam dilakukan melalui 3 tahap utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Untuk perencanaan, guru menyiapkan pembelajaran yang bermakna, aktif, dan sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, pelaksanaan. Siswa belajar secara aktif lewat berpikir kritis, kolaborasi, dan pengalaman nyata. Yang ketiga, asesmen. Penilaian menilai proses dan hasil belajar dengan umpan balik untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama, identifikasi, yaitu menentukan kesiapan peserta didik, memahami materi pelajaran, dan menentukan dimensi profil lulusan. Yang kedua, desain pembelajaran, yaitu menentukan capaian, topik yang relevan, mengintegrasikan ilmu, dan menentukan tujuan, serta kerangka pembelajaran. Yang ketiga, pengalaman belajar, yaitu merancang pembelajaran yang sadar, bermakna, dan gembira, serta merencanakan tahapan awal. Yang keempat, asesmen, yaitu melakukan penilaian di awal, selama proses, dan di akhir pembelajaran. Contoh implementasi dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama, PAUD,
yaitu belajar bermakna dan eksploratif lewat bermain dan aktivitas nyata. Untuk SD atau MI, mengembangkan pemahaman konsep, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Untuk SMP atau MTS, yaitu melatih berpikir mendalam, analitis, dan mengaitkan ilmu dengan kehidupan nyata. Untuk SMA, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan lintas disiplin. Untuk SMK, berfokus pada keterampilan praktis, dunia kerja, dan kewirausahaan. Untuk pendidikan khusus, menyesuaikan pembelajaran dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran mendalam. Asesmen dalam pembelajaran mendalam menekankan autentisitas, refleksi, dan umpan balik. Terdapat 3 fungsi utama. Yang pertama, assessment as learning, yaitu siswa merefleksi perkembangan dan memahami cara belajarnya sendiri. Contohnya jurnal reflektif, self-assessment, dan peer assessment. Yang kedua, assessment for learning, yaitu guru memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Contohnya peta konsep, observasi, pertanyaan diagnostik. Yang ketiga yaitu assessment of learning, untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik pada akhir pembelajaran. Contohnya laporan proyek, portofolio digital, presentasi, tes lisan atau tulis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.